ada bapak-bapak ngaku-ngaku temannya Mbak Dira. Terus dia mau nganterin Rifki ke sekolah, Mbak. Ya udah Ulfa mau aja. Terus pas sudah nyampe mobil, dia nyuruh Ulfa keluar. Terus pas Ulfa pengen ngambil Rifki di depan, terus dia udah langsung nancep gas mobil. Terus Rifki dibawa kabur. Kamu inget nggak arah mobilnya kemana? Arahnya ke sana, Mbak, tapi kayaknya pasti udah jauh itu mobilnya. Tir, kita cari Rifki yuk. Kita cari ya. Ulfa, ciri-ciri mobilnya seperti apa? Ciri-cirinya itu mobilnya hitam gede, terus mobil bagus gitu, Pak. Terus kacanya tuh agak gelap gitu. Plat nomornya kamu inget gak? Plat nomor. Ya udah. Kita kejar, Dir. Ayo Dir. Mumpung belum jauh, Dir. Siapa tahu masih dekat gitu. Ulfa, kamu tunggu di sini aja ya. Udah nggak usah panik. Oke? Tir, kalau Rifki nggak ketemu gimana dong, Tir? Udah, Dir. Kamu tenang aja, Dir. Rifki pasti kita akan temukan. Rifki pasti baik-baik saja ya. Oke, kita akan buktikan dengan kekerasan. Apakah Dira mau mengaku kalau dia Saskia? Udah, kamu gak usah nangis. Kamu ingat nomor handphone mama kamu kan? Nih, kamu telepon. Ada apa? Halo? Mama. Halo? Rifki, kamu di mana, Nak? Kamu di mana sekarang, Nak? Ma, jemput Rifki, Ma. Iya, Mama jemput kamu sekarang ya. Sekarang kasih tahu Mama kamu di mana. Kasih tahu Mama, Nak. Kamu sudah dengar kan suara anak kamu? Siapa ini? Kembalikan anak saya. Aku mohon kembalikan anak saya. Sabar, Dir. Sabar. Di mana kamu sekarang? Kalau kamu mau anak kamu selamat, kamu ikutin perintah saya. Sekarang kamu kasih tahu saya di mana anak saya sekarang. Kasih tahu saya. Kamu tunggu aja WhatsApp dari saya. Udah diam, nggak usah cengeng. Bikin masalah aja keluarga kamu. Dir, kenapa, Dir? Kenapa? Kita harus jemput Rifki ini. Penculik, kamu kasih tahu aku Rifki di mana ini. Ini alamatnya. Di mana? Coba lihat. Ayo, Tirta. Ayo, aku tahu. Ayo, naik. Udah, kamu jangan nangis. Kamu baik-baik aja, tenang. Pak. Maaf aja, Nak. Pak Iqbalnya sedang tidak ada di ruangan. Oh, Bapak kemana ya? Bapak tidak bilang, tapi mungkin sedang meeting di luar, Pak. Oh ya udah kalau gitu. Makasih ya. Iya, Pak. Ini buat saya ya. Ya udah, Bu. Aku bikin lagi. Ya, Bu. Ya ampun, Pak. Maaf banget, saya nggak sengaja, Pak. Saya bersihinnya bajunya. Ya ampun. Nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa kok. Tuh kan jadi basah, Pak. Ini gara-gara saya. Maafin ya, Pak. Saya bersihin ya, Pak. Bersihin apa bajunya? Nggak usah. Sama saya aja. Ini Ya. salah saya, Pak. Jangan Iya, iya. saya aja bersihin ya. Maaf banget ya, Pak. Saya nggak sengaja. Nggak apa-apa kok. Saya juga teledor tadi. Sini. Oh ya, Pak. Boleh nggak saya minta teleponnya Bapak buat balikin bajunya kalau udah kering? Oke.
sekali lagi saya mohon maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa kok. Sorry tadi juga saya teledor soalnya saya lagi buru-buru ya. Ya. Iya Pak. Sorry ya. Iya Pak. Akhirnya aku punya nomor telepon Juna. Pasti ini akan berguna banget. Tolongin kebakaran! Bang, kebakaran! Tolongin kebakaran! Kebakaran! Tolongin kebakaran! Ya Allah, astagfirullah, ada di sini Tirta. Akhirnya kamu datang juga. Jangan ketawa kamu. Di mana Rifki? Di mana anak saya? Anak kamu ada di dalam rumah yang sedang terbakar itu. Dir. Rifki di dalam. Rifki. Dira, stop! Dira, hentikan! Dira, stop, hentikan! Kamu ngapain sih, Dir? Dira, jangan masuk ke rumah lagi, makan, Dir! Jangan, Dir! Udah, jangan! Dira, bahaya, Dira! Jangan, Dira! Dira, bahaya, jangan, tolong! Dira! Lepasin, Dir! Rifki! Gimana rencana Om? Keren kan? Om mau lihat yang kamu anggap mama kamu itu berani mengorbankan apa untuk kamu? Aku yakin Saskia akan membongkar kedoknya sekarang. Cuma ibu kandung yang mau berkorban nyawa untuk anaknya. Kalau memang Rifki anak kandung Dira, pasti Dira akan nekat menerobos ke dalam api. Tapi kalau Dira masuk, berarti dia bukan Saskia. Kalau dia nggak masuk, berarti dia memang Saskia palsu. Dir, aku mohon, Dir! Jangan, Dir! Jangan bahayakan diri kamu, Dir! Tolong, Dir! Tunggu di sini! Juna? Mau ngapain Juna ke situ? Dasar bodoh. Juna! Juna! Rifki! 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 Aku kabur dulu aja kali ya. Biar aku nggak ketangkap sama om jahat itu lagi. Kebakaran! Kebakaran! Juna! 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 Ayo, Juna berdiri. Juna, berdiri. Papa ngapain di sini? Juna, kamu ngapain di sini juga, ha? Kamu tuh bisa kehabisan oksigen. Kamu harus cepat keluar. Ayo. Ayo, Juna. Ih, Adek, kenapa kamu nangis? Kamu kesasar ya? Enggak, Bu. Bu. Ya.
saya kesasar, Bu. Oh, ya udah. Halo? Halo, Ma. Rifki, kamu di mana, Nak? Rifki, hah? Rifki, kamu di mana? Kamu di dalam rumah, di sebelah mananya, Nak? Bilang sama Mama, Nak, sekarang, Nak. Enggak, Ma. Rifki bukan di rumah kebakaran itu. Rifki di dekat warung di ujung jalan, Ma. Hah? Kamu di warung ujung jalan? Iya. Ya udah, Mama kesana sekarang ya, Nak. Bu, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Sabar ya, Dek. Ibu temenin di sini ya. Tir, Kenapa Rifki Dir? di sana, Tir. Ya udah, ayo. Dir, ayo. Naik motor aja, Dir. Ayo cepetan, naik motor. Si Rifki berarti bukan anak kandungnya Dira. Buktinya, dia nggak nunggu sampai Rifki ditemukan dan ditolong. Itu sudah terbukti kalau Dira adalah Saskia. Oh iya, aku harus periksa anak itu sekarang. Sial, pakai acara kabur lagi tuh bocah. Tapi, biar aja lah. Anak itu sudah tidak berguna lagi. Yang penting sekarang aku sudah bisa buktikan kalau wanita itu memang Saskia yang asli. Dia ngaku-ngaku bernama Dira dan ngaku-ngaku punya anak. Rifki. Ya Allah. Mama. Rifki, kamu nggak apa-apa kan, Nak? Aku nggak apa-apa. Kamu nggak ada yang sakit kan? Nggak ada yang luka kan? Aku nggak apa-apa, Ma. Tadi Rifki ngumpet di sini. Ini anaknya, Pak. Iya, Bu. Iya. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Kalau gitu, saya pamit ya, Pak. Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu ya. Rifki diculik om-om orang kaya. Orang kaya seperti apa, Rifki? Ciri-cirinya tuh dia pakai mobil bagus, bajunya bagus. Habis itu pokoknya dia orang kaya deh. Itu maksudnya orang yang udah menculik Rifki gitu? Sepertinya begitu, Dir. Tapi untuk apa orang seperti itu mencuri Rifki? Maksudnya apa? Aku juga nggak ngerti. Tirta, kita harus lihat Juna, Tir. Juna tadi di rumah itu, Tirta. Kita harus cek dia keluar apa belum. Ya udah, kita kembali ke sana, ya. Ayo. Yuk Rifki, yuk. Iya, Nak. Sini, Nak. Ayo, sini. Udah, bawa, sini. Udah padam. Padam juga ya, Bu ya. Untung nggak ngemerembet ke rumah sebelah ya, Pak. Iya. Ibu, Pak. Lihat nggak pemuda yang tadi masuk dalam rumah itu? Udah keluar belum ya? Oh, cowok itu ya? Tadi udah berhasil dibawa keluar sih, Mbak. Terus orang yang nolongin tadi udah bawa ke rumah sakit.
Jadi selamat ya Pak ya? Iya. Ya udah. Mungkin. Makasih banyak ya. Terima kasih ya Pak, Ibu. Iya, Ya Pak, sama-sama. sama-sama. Juna berhasil dibawa keluar. Tapi gimana keadaannya? Kalau otaknya kelamaan gak dapat oksigen, bukannya itu bahaya juga ya? Terus, apa dia ada luka bakar? Kalau parah gimana? Aduh Juna, maafin aku. Dir, Tir, kenapa diem aja? Mikirin apa? nggak ada apa-apa kok. Yuk, kita pulang. Ya udah, kita ke kafe ya. Kita ganti mobil. Naik motor bertiga nanti di stopin. Ya udah, Tir. Ayo, ini. Rizky, pegangan ya. Iya. Hah? Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku penasaran banget, kayak apa sih sebenarnya perempuan yang disebut-sebut Mama Gina kemarin, yang katanya bisa bikin kue itu. Halo. Selamat siang, Bu Gina. Ini Ajeng, Bu. Oh, maaf ya, Bu, ganggu tidurnya. Ini, Bu, saya mau nawarin Ibu untuk nyicipin catering nasi bungkus saya. Kan waktu itu Bu Gina WA saya ya, saya dibacain Ulfa gitu, Bu. Katanya Ibu mau pesen untuk arisan. Nah, saya mau buat nasi bungkus nih, Bu, ada 3 macem. Ada nasi bakar cakalang, nasi kuning, sama nasi Bali, Bu. Wah, senang sekali nih dengernya. Langsung hilang ngantuknya, Ajeng? Kalau untuk icip-icip itu aku paling suka. Dan kebetulan hari ini juga aku lagi nggak ada kegiatan apa-apa. Gini, kalau gitu kita ketemu di restoran teman saya ya. Kamu nanti di sana bisa dengan bebas membawa contoh-contoh makanan kamu itu. Tapi nggak usah banyak-banyak, ini kan cuma tester aja kan. Nah setelah itu kita pesen makanan juga di restoran teman saya itu. Kita makan bareng di sana. Alamat restonya saya kirim ke kamu ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Bener-bener bikin aku penasaran. Siapa sih pembuat kue dan makanan catering itu? Aneh-aneh aja nih si Mama. Bisa-bisanya lagi so akrab. Halo? Oke. Aku segera ke sana. Kata dokter, Juna sebentar lagi udah siuman. Berarti aku udah bisa tinggalin dia. Dir, kita pulang aja ya. Aku ambil tas dulu, oke? Aku ikut Papa ya. Ayo. Dir, emangnya bener ya kalau Juna mau masuk ke rumah kebakaran itu? Iya, Nesya. Juna masuk ke rumah kebakaran itu. Untungnya ada orang nolongin Juna.
Terus warga bilang juga kalau orang itu udah bawa Juna ke rumah sakit. Terus, kamu nggak nanya gimana keadaannya Juna? Kalau dia kenapa-kenapa, itu pasti karena kamu dan anak kamu loh. Ya mau gimana lagi Nesya, aku tahu kok ini salah aku. Cuma aku nggak tahu kalau Juna ada di sana. Dan aku nggak tahu kalau Juna tiba-tiba masuk ke dalam rumah itu. Kita semua lagi panik, Nes. Juna, mudah-mudahan kamu nggak apa-apa ya, Jun. Aku kayaknya bisa bikin drama nih buat Tirta, Dira, dan Juna. Dira, kalau aku jadi kamu, aku bakal telepon Juna. Tanya gimana keadaannya dia. Kamu itu udah utang budi sama Juna. Bahkan utang nyawa loh. Ya kan? Kamu benar juga, Nesya. Tapi aku harus jaga perasaan kakak kamu. Kamu gak usah khawatir akan hal itu. Pokoknya yang pertama adalah telepon Juna, tanya gimana keadaannya dia. Ya. Dira, ayo kita pulang. Nes, kakak pulang dulu ya. Iya Kak, hati-hati ya. Ayo Dir, sini, yuk. Lihat aja Dira, Tirta gak akan gandeng kamu seperti itu lagi. Aduh Juna, kenapa gak diangkat sih? Apa jangan-jangan dia masih pingsan kali ya? Halo? Halo, selamat siang Mas Juna. Ini saya Nesya dari Cafe Waktu Itu. Saya boleh nggak minta alamatnya Mas Juna? Mau balikin jaketnya, udah kelar di laundry. Oh itu, kirim aja ke kantor saya, nanti titipin ke sekretaris saya ya. Oh gitu ya Mas. Halo Mas, kok suaranya kayak lemes gitu? Mas Juna lagi sakit ya? Saya sih sekarang lagi di rumah sakit, cuman saya nggak apa-apa kok, saya cuman ada sedikit musibah aja. Waduh, Mas di rumah sakit? Rumah sakit mana? Saya kabarin teman-teman kantor ya? Saya di rumah sakit Mitra Setia, cuman nggak usah bilang sama anak-anak kantor, saya nggak mau bikin mereka jadi kepikiran ya. Ya udah, saya doakan Mas cepat sembuh ya. Iya, makasih ya. Iya Mas. Mudah-mudahan si Om Papa ada ya. Mau gepres lagi tuh duitnya. Ketemu juga akhirnya. Jerawatan lu sekarang. Biarin sih. Oh iya, ngapain sih di sini? Ini kerja di sini sekarang. Ya iyalah, emang main bola. Ya di sini gue kerja, gue kan butuh duit. Tapi gue bilang sama lo Ri, gue memang di sini kerja buat kamu kamuflase doang. Gue sebenarnya ada tujuan utama Ri. Gue bakalan nyelidikin orang kantor sini yang nantinya ngasih duit kita gede. Beneran nih. Perlu dibantu nggak? Ya boleh. Boleh lah. Pembagiannya berapa dulu? Udah deh. Gini Ri,
untuk pembagiannya gampang. Itu gampang. Kita bisa atur. Yang penting kita kudu kompak. Oke? Oke. Tos. Nah. Saskia? Papa? Pak Willy, Pak Willy, saya baru saja kenalan sama anak Bapak. Maaf Pak. Baru kenalan? Tapi kelihatan akrab sekali, sampai pakai tos-tosan segala. Pak, security ini loh Pak kurang ajar banget sama Saskia. Masa dia bilang kalau muka Saskia itu mirip banget sama muka anaknya, Pak? Saskia tadi tuh mau nampar dia, Pak, bukan mau tos dia, tapi dia malah nahan tangan Saskia, makanya kelihatannya kayak tos-tosan kan, Pak? Enggak, Saskia. Yang Papa lihat itu, kalian memang tos-tosan. Enggak, Pak. Denger ya. Lain kali, jangan pernah bilang gue itu mirip sama anak lo, ngerti? Belagu sih lo rasain nih. Saskia, stop. Kamu nggak boleh begitu. Ya lagian, Pak, Saskia tuh kesel banget sama dia. Ngapain sih Saskia dibilang mirip-mirip sama anaknya? Nggak mau lah Saskia. Riri. Saskia, sudah. Iya. Papa percaya kamu nggak tos-tosan sama si Roni. Oke? Sudah. Dan kamu Roni, kamu kembali ke tempat kamu. Kamu lagian ngapain ada di sini? Keliaran kayak begini. Udah pergi sana. Papa percaya kan, Pak, sama aku? Kalau Saskia tuh nggak kenal sama security yang tadi, Pak. Ya sudah, Papa percaya kamu nggak tos-tosan sama dia. Tapi kamu juga nggak bisa seperti itu sama orang yang lebih tua dari kamu, walaupun dia seorang satpam sekalipun. Lagi pula, Papa itu cuma tanya, kenapa kalian itu saling kenal? Bukannya tanya, kenapa kalian itu tos-tosan, iya kan? Iya, tapi Saskia nggak kenal, Pak, sama dia. Pak, Saskia itu kesini mau minta sesuatu sama Papa. Ya sudah, kamu mau minta apa lagi, huh? Kurang ajar nih Riri. Masa gue dikaplok. Dia udah berani gaplok gue, ya dia sendiri. Walaupun dia cuma anak tiri gue. Tapi gue sayang bener sama dia. Dira? Nesya, Rifki, kamu masuk ke dalam dulu ya. Mandi, itu Mbak Ulfa udah nungguin kamu. Oke, Ma. Ya udah, di sana. Kalau tahu gitu kenapa nggak bareng aja tadi sama Kak Tirta? Iya, tadi pas kalian pergi aku dapat kabar kalau Juna kondisinya memburuk. Luka bakarnya makin parah. Apa? Juna kena luka bakar? Ya ampun Juna. Ini semua gara-gara aku, Nes. Gara-gara dia ngeliat aku masuk ke rumah yang kebakaran itu. Aku harus gimana ini? Nesya, kamu tau dari mana? Aku tuh dari mana? Jadi waktu itu aku nggak sengaja numpain kopi ke jaketnya Juna. Udah aku laundry. Pas aku mau balikin, aku datang ke kantornya Juna pengen tanya alamatnya di mana kan. Yang angkat sekretarisnya dan ternyata dia bilang kalau Juna dirawat di rumah sakit karena luka bakar yang parah. Dan Juna itu dirawat di rumah sakit
Tunggu, aku lupa. Oke, di rumah sakit Mitra Setia. Ya ampun, aku harus ke sana sih. Iya deh, kayak kamu mesti cek deh kondisi Juna. Kasian, Dir. Tapi gimana dengan Tirta, Nesya? Kamu nggak usah khawatir soal Tirta. Tadi pas aku kesini aku ketemu sama Kak Tirta. Dan dia tahu kok kalau aku mau invest soal kabar Juna ke kamu. Dan kata dia nggak apa-apa kalau kamu jengukin Juna. Lagi pula ini kan karena anak kamu. Jadi Juna sekarang kondisinya gawat. Oke, kamu jengukin Juna. Kamu serius, Nes? Iya. Terima kasih ya, Nesya, kabarnya. Hati-hati ya. Tante itu lagi ngapain? Tante itu lagi baca artikel tentang kondisi pandemik saat ini. Soalnya temen aku juga bilang, kita tuh harus banyak-banyak minum vitamin. Di masa seperti ini kita itu memang harus menjaga kondisi tubuh kita. Dan salah satunya tubuh kita itu harus dipenuhi vitamin C dan vitamin D. Minum Nutrisari aja. Nutrisari? Ini nih Ki, Nutrisari varian baru yaitu Nutrisari Milky Orange. Wah, Nutrisari ada rasa yang baru. Iya Ki, Nutrisari Milky Orange ini bisa penuhi 100% kebutuhan vitamin C setiap hari. Dan juga ini tinggi vitamin D loh. Ini sumber 6 vitamin dan kalsium loh. Apalagi kalau kita minumnya sama keluarga tiap hari. Keren banget. Mau dong, Tan? Nah, oke deh. Nah, ini nih satu buat Rifki, satu buat Tante Ulfa. Seger banget. Ini kan dalam satu saset ini bisa penuhi vitamin C dan vitamin D. Kita harus stok nih buat di rumah. Tapi belinya di mana? Di warung terdekat ada. Terus di tukang minuman yang keliling-keliling itu juga ada. Sampai kalau Rifki mau cari di tukang sayur keliling itu juga ada loh. Gampang banget. Ini nih Bal, restoran tempat temen Mama Gina. Mama tuh bisa kesini kapan aja, terus Mama tuh udah dapet tempat khusus di sini. Jadi Mama selalu duduk di situ tuh. Itu Bu Gina tuh. Oh iya. Terima kasih banyak Bu Gina. Sama-sama. Ngapain ya si Mama? Aku sebel deh sama Mama belakangan ini. Seneng banget dia nyerang aku. Awas aja tuh perempuan, aku harus kasih pelajaran dia. Elisa. Apa? Kamu jangan terlalu dekat, nanti ketahuan. Aku gemes aja. Mama ngapain sih kesini kayak orang gak ada kerjaan, tau gak sih? Udah, kamu tenang aja dulu. Kenapa Bu? Ada apa? Elisa? Elisa? Ajeng, maaf ya, saya tinggal sebentar. Iya Bu. Elisa? Kamu mau apa kesini? Iya, lagi kangen aja pengen ke restoran ini. Soalnya aku jadi inget aja Mama pernah ngajakin aku kesini sama Mas Willy kan, Ma? Iya. Iya kan? Maaf loh, Ma. Gara-gara aku tadi akhirnya Mama jadi ninggalin teman Mama kan? Ikut Mama. Yuk. Mana? Situ. Oke. Yuk. Hampir aja aku kelihatan. Bu Gina nggak boleh lihat aku berduaan dengan Elisa. Kecurigaannya bisa makin menjadi. Elisa? Iya. Ini Ajeng yang masakannya enak-enak banget. Biarin. Duduk aja. Oh iya. Ya, halo. Halo Bu Elisa, saya aja. Iya, saya Elisa.
menantunya dari Mama Gina. Apa kabar? Sehat ya? Wah, sepertinya Mama saya udah suka banget nih. Udah cocok banget dengan masakannya. Iya, Ibu Ajeng. enak sekali. Ada masakan apa aja? Ada nasi bakar ikan cakalang. Aduh, enak banget loh. Oke. Wah, lumayan nih ya, Ma ya. Kalau misalkan bulan depan saya order untuk arisan agak banyakan gitu bisa Bu Ajeng? Bisa Bu Elisa. Oh, mungkin cuma namanya aja sama. Aku pikir Elisa istrinya Mas Willy. Ternyata cuma namanya yang sama. Wanita ini ternyata nggak kenal sama aku. Tapi aku akan tetap cari Mas Willy. Oh, perempuan ini yang dibicarakan sama Mama. Ajeng, perempuan perebut suami orang. Kalau sampai Ajeng ketemu sama Mas Willy, aduh, mereka bakalan CLBK. Kalau Mama Gina juga suka sama Ajeng, wah, fix. Aku pasti bakal ketendang dari sisinya Mas Willy. Oh iya Ajeng, jangan lupa ya, kirim sampel makanan ke kantor anak saya. Itu alamatnya yang tadi saya kasih. Iya Bu, pasti saya ke sana. Oh iya, sekarang kita pesen makanan dari resto ini. Nggak enak loh kita duduk-duduk di sini tapi nggak pesen apapun. Boleh ya? Oke. Mas? Ya. Aduh, gawat. Ajeng nggak boleh ketemu sama Mas Willy. Nggak boleh. Bu Ajeng, maaf Bu, lagi mau kemana? Saya mau pulang Bu. Ada apa ya Bu? Oh, Bu, saya boleh ini nggak nanya soal kapan sih mau ke kantor buat nawarin makanan? Atau perlu saya buatin janji? Oh, nggak usah Bu, nggak usah repot-repot. Besok insya Allah saya datang ke kantornya suaminya Ibu. Tadi Bu Gina juga udah kasih kartu namanya ya kan? Dan Ibu juga bilang 5 box aja untuk testernya. Aman kok Bu. Oh gitu. Iya. Maaf, boleh saya lihat nggak kartu namanya? Takutnya Mama Gina ngasih masih dengan alamat yang lama, kan kasihan. Ibu Ajeng kalau udah jauh-jauh terus ternyata alamatnya salah gitu. Soalnya udah pindah ke kantor yang baru, Bu. Oh iya, sebentar ya Bu. Iya. Untung Ibu ingetin. Iya, takutnya salah aja sih. Ini kartunya Bu, tolong dilihatin ya Bu ya. Oh, udah bener. Oh iya bener kok ternyata. Maaf ya jadi ngerepotin. Iya. Kalau gitu saya permisi pulang dulu ya Bu. Iya, hati-hati ya Bu Ajeng. Iya. Makasih Bu, mari. Iya. Jun? Kamu mau kemana, Jun? Kok berdiri sih? Kamu nggak apa-apa kan? Jun, aku minta maaf ya, Jun. Ini semua gara-gara aku, makanya kamu masuk rumah sakit kayak sekarang. Ini luka bakarnya ya, Jun? Waduh, Dira nyangkanya gue luka parah kali ya. Tapi gak apa-apa deh. Seneng juga kan diperhatiin sama dia. Iya udah sekarang kamu tiduran ya. Dira, aku sakit banget. Aku kayak gak enak gitu Dira. Iya udah ini aku panggilin suster ya. Aku panggilin suster. Kamu butuh apa? Kamu butuh ini nggak? Penahan sakit, obat penahan sakit. Butuh itu? Tadi suster Daxi udah kasih aku obat kok.
aku haus. Oke, sebentar ya. Ini Jun. Juna, banyak banget sih minumnya, pelan-pelan dong. Keselak aja aku yang disalahin. Ketawa lagi, tidur lagi. Ngapain sih orang udah sehat suruh tidur lagi? Maksudnya kamu... Ih, kamu ngerjain aku ya? Kamu gak sakit kan? Kok malah dipukul sih? Orang lagi sakit malah dipukul. Ntar kalau dimarahin sama suster gimana? Kamu pura-pura kan? Udah ngaku aja. Iya, sorry. Soalnya kamu perhatian banget sih sama aku kayak gitu. Ya udah, aku isengin. Kamu gak khawatir? Iya, maaf. Tadi aku kebanyakan ngirup asap makanya aku pingsan. Tapi sekarang udah gak apa-apa kok. Oh ya, terus Rifki gimana? Berarti kalau kamu lagi di sini sekarang berarti Rifki nggak apa-apa kan? Alhamdulillah nggak apa-apa kok. Rifki dia nggak ada di rumah itu. Dia di mobil penculik dekat dari situ. Mobil penculik? Iya. Untungnya pas penculiknya keluar dari mobil, Rifki diam-diam keluar. Terus dia datang ke warung dekat sana. Untungnya Rifki pintar. Dia pinjam telepon yang punya warung, terus dia telepon aku. Minta aku jemput. Makanya aku langsung datang sama Tirta. Terus kamu tanya nggak sama Rifki ciri-ciri penculiknya kayak gimana? Dia bilang sih sama aku kalau ciri-cirinya itu mobilnya bagus, kelihatan orang berduit. Juna! Ayo, Juna berdiri. Juna. Astaga, ciri-ciri penculik itu sama persis dengan ciri-ciri Papa. Apa jangan-jangan Papa yang culik Rifki? Tapi apa tujuannya? Jun, kamu kok diem aja sih? Jangan-jangan kamu lihat ya ciri-ciri yang aku sebutin tadi deket-deket situ? Setelah aku pikir-pikir, aku nggak lihat sih, nggak lihat sama sekali ciri-ciri yang kamu bilang itu. Ya udah, yang penting sih sekarang aku udah lega. Rifki kan nggak kenapa-napa. Dan makasih ya, kamu udah perhatian banget sama aku. Aku sampai jadi gimana gitu. Sama-sama Jun. Aku yang makasih sama kamu. Tirta. Dir, udah puas jenguknya? Udah kok. Tirta kenapa bete banget begitu ya? Tapi kalau aku tanya, gak enak banget dong sama Juna. Pak Juna, hari ini Bapak sudah boleh pulang, Pak. Oke, kalau gitu nanti saya urus semua sendiri. Oh yaudah, kalau begitu saya permisi ya. Kamu dengar sendiri kan? Juna sudah boleh pulang. Jadi sekarang sebaiknya kita pulang. Ya udah. Jun, aku balik ya. Ya, makasih ya. Bang, kiri-kiri bang. Udah nyampe, Pak. Udah. Bang, uangnya. Bentar, Ulfa turun dulu, Bu. Ayo, Bu aja.
Pelan-pelan, Bu. Aduh. Makasih ya, Bang. Yuk, kita masuk, Bu. Ayo, Pak. Aduh, baru juga nyarep. Udah berasa begini. Aduh, baru dimasukin masa mau keluar nih. Aduh, rugi gue cepat. Aduh, kagak beres. Aduh, mulus beneran lagi. Aduh. Bu Ajeng, ya kita udah sampai. Oh. Pos security-nya nggak ada, tapi pos security-nya ada, masa Bu? Terus gimana masuknya? Ya nggak apa-apa, malahan bagus. Jadi kita nggak perlu diperiksa-periksa. Lagian kalau ada satpamnya, Ulfa yakin banget satpamnya kalau ketemu sama Ulfa nih, pasti nanti dia minta nomor telepon sama Ulfa. Kamu tuh ya bisa aja deh. Udah, yuk Bu, masuk. Ayo. Pelan-pelan, Pak. Iya. Bu Ajeng, ya? Ini kita udah sampai di depan resepsionisnya. Oh gitu ya. Laki-laki atau perempuan? Resepsionisnya perempuan, Bu Ajeng. Oh ya. Permisi Mbak. Ya Bu. Saya Bu Ajeng mau ketemu sama Bapak. Ada kartu namanya ya? Ini Mbak yang ada di sini. Oh, baik Bu. Ditunggu sebentar ya. Saya telepon dulu. Kantornya besar. Bagus banget Bu. Pak, ini ada tamunya Ibu Ajeng. Apa bisa diterima di ruangan sekarang? Baik Pak, terima kasih. Silakan Bu, bisa langsung ke atas. Iya. Tapi hanya untuk satu orang saja ya, untuk Ibu Ajeng saja. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ulfa, kamu di sini nggak apa-apa kan nunggu Ibu? Iya, Ulfa sih nggak apa-apa Bu di sini sendirian. Tapi Bu Ajeng ke atas sendirian nggak apa-apa. Oh, ya Ibu dianterin kan? Mari Bu, silakan saya antar. Ini kotaknya Pak sini. Nggak usah, Ulfa aja yang pegang. Kan Ibu mau itu. Oh iya, lupa. Ya udah. Ulfa mau selfie dulu Bu. Ya, tunggu sini ya Pak. Ya. Mbak, titip ya, hati-hati ya. Iya, di mana? Hati-hati ya Bu Ajeng. Iya. Tina, Tini, Siti, Sarah, mulai sekarang saya minta kerja sama kalian ya. Pokoknya di masa pandemi ini kalian harus lebih ramah. Dan jangan lupa di masa pandemi ini ingatkan kepada konsumen kita selalu menjaga 3M. Baik Pak. Dan kita bisa survive. Ya. Baik Pak. Oke, silakan. Baik Pak, mesti Pak. Kamu nggak briefing aku kayak yang lain? Tir, terserah kamu percaya atau enggak. Itu hak kamu kok untuk percaya siapapun, termasuk sama aku. Tapi seriusan, Nesha yang bilang sama aku katanya kamu ngizinin aku buat lihat Juna. Kalau kamu nggak ngizinin aku, Tir, aku juga gak bakalan pergi. Tapi terserah deh. Kalau kamu masih marah sama aku terima. Aku nggak marah kok sama kamu. Ya udahlah, kita lupain aja kejadian ini. Mungkin ini hanya salah paham saja, ya. Jadi kamu nggak marah sama aku? Tadinya aku marah. Tadinya ya. Tapi setelah kamu minta maaf, ya aku udah nggak marah lagi. Terima kasih ya, Tir. Tapi ingat, lain kali kalau kamu pergi ketemu cowok lain atau apapun, kamu bilang sama aku.
Jangan sampai aku tahu dari orang lain. Akhirnya kan jadi seperti ini, jadi salah paham, ya? Iya, lain kali aku bakalan bilang sama kamu. Oke. Tapi belum afdol. Kalau kita belum janji. Kamu janji dulu. Kalau kamu gak bakalan marah-marah sebelum kamu tahu ceritanya gimana. Oke. Aku janji. Aku tidak akan marah-marah lagi sama kamu, ya? Ya udah. Ya udah, sana. Kamu siap-siap kerja, ya? Bisa aja bikin hati meleleh nih anak. Kamu lihat semuanya kan? Iya, Sel. Saskia palsu tuh benar-benar keterlaluan ya. Dugaan kita selama ini benar. Kalau perempuan itu sangat jago berakting. Dia bukan cuma pandai berakting, Marcel. Tapi dia juga player. Bisa-bisanya dia ada di 2 tempat loh. Kania, kebetulan hari ini perban kamu bisa dibuka. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Pas banget, Sel. Aku punya ide supaya penyamarannya Saskia palsu terbongkar. Tapi gimana caranya? Kita bisa bikin Juna, Tirta, dan juga Saskia palsu bertemu. Jadi Juna dan Tirta tahu kalau misalnya mereka itu diduain. Jadi penyamarannya Saskia palsu pasti akan terbongkar semuanya. Ide bagus. Pokoknya kamu tenang aja. Saya akan atur gimana caranya mereka bertiga bisa ketemu. Oke? Iya. Ya, ada apa? Ini berkasnya, Pak. Semua sudah lengkap. Ya, terima kasih. Ini Bapak, Bu. Silakan. Saya tinggal ya. Makasih, Mbak. Iya, Bu. Permisi, Pak. Nama saya Ajeng. Iya, Pak, nama saya Ajeng, Pak. Saya dapat info dari Bu Gina, katanya perusahaan Bapak membutuhkan catering ya untuk kue atau makanan. Nah, ini saya bawa contohnya, Pak, sebagai testernya, gitu, Pak. Ajeng, saya nggak perlu kue kamu. Mas Iqbal. Ini benar Mas Iqbal. Lepasin! Lepasin saya! Diam! Lepasin! Diam! Diam kamu ya! Mas Iqbal, di mana anak saya, Mas? Mas, di mana putri saya? Diam kamu. Kalau kamu pengen putri kamu selamat, kamu diam sekarang. Saya cuma mau bilang sama kamu ya, kalau saya anaknya Bu Gina. Mas, tolong Mas. Tolong, saya ingin ketemu sama putri saya, Mas Iqbal. Tolong. Oke,
Kalau kamu ingin putri kamu selamat, kamu ikutin kata-kata saya, ya. Jangan pernah kamu ketemu lagi dengan Bu Gina. Atau enggak anak kamu akan celaka. Iya Mas, saya akan turuti semua kemauan Mas Iqbal. Tolong jangan celakai putri saya Mas. Saya mohon. Saya mohon Mas. Ya, jangan macam-macam kamu ya. Karena cuma saya yang tahu di mana putri kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Tapi saya ingin ketemu putri saya Mas. Nggak bisa. Tolong saya. Ayo. Mas Iqbal, tolong saya. Kamu pegang. Ayo keluar. Ya ampun, mules lagi gue. Aduh. Mbak, kita selfie ya. Yuk, 1, 2, 3. Kamu dengar baik-baik ya. Kamu jangan pernah kembali ke sini lagi. Kalau kamu melanggar, kamu akan aku buat menyesal. Kamu ingat ya, nasib putri kamu ada di tangan aku. Iya Mas, saya janji Mas, tolong jangan celakai anak saya Mas, saya mohon. Udah, mau nangis-nangis, sok drama kamu. Pergi dari sini. Mbak. Bagus. Iya, itu bukannya ibu yang tadi sama Mbak ya? Hah? Ibu yang tadi, ya. Yang pakai perban? Iya. Beneran? Iya, Mbak. Ke arah sana. Keluar? Iya. Loh, Bu Ajeng. Bu Ajeng. Bu, Ibu kenapa bisa gini? Bapak, kita harus pergi dari sini, Pak. Iya. Mbak, makasih ya Mbak. Ini saudara saya, makasih ya Mbak. Selamat. Pagi-pagi udah setoran aja. Lewat ceban tuh. Ayo, Pak. Kita harus pergi dari sini, Pak. Ini siapa yang bikin Ibu Ajeng kayak gini? Ibu jahat banget sih. Udah sekarang yang penting kita pergi dari sini aja, Iya, Pak. iya. Kita tunggu angkotnya dulu ya. Ya. Ajeng? Ayo, Pak, kita harus pergi dari sini. Enggak mau nunggu sini aja bentar. Enggak, Pak, kita harus pergi dari sini. Ayo, cepat. Ya udah, ya. Pak Willy, mohon maaf Pak. Ada berita penting Pak. Perempuan yang Pak Willy cari itu ada di bawah Pak. Benar Pak? Kamu bisa nggak? Kalau masuk ke ruangan saya, ketuk pintu dulu. Ya mohon maaf Pak. Kalau saya nggak keburu-buru, saya khawatir perempuan itu akan pergi Pak. Dia sekarang masih ada di bawah Pak. Ini yang kamu omongin sebenarnya siapa? Saya dari tadi nggak mengerti. Kalau nggak jelas, mendingan kamu kembali ke tugas kamu aja. Ayo sana keluar. Mohon maaf Pak. Itu Pak, Ajeng Pak. Perempuan yang Pak Willy cari Pak. Ajeng kamu bilang. Iya Pak, sekarang masih ada di bawah Pak. Di bawah? Iya Pak. Bang. Iya, Bu. Ibu naik duluan. Sini Bos. Itu Bos. Tuh. Maaf, salah orang.
Mana bos? Bayaran saya bos. Bayaran? Minta bayaran sekarang? Berani-beraninya kamu minta bayaran sama saya. Kamu tahu siapa saya? Kamu sedang bekerja di mana? Ya maaf bos, maaf saya tahu bos. Kalau bos adalah pemilik perusahaan ini. Tapi kalau nggak ada saya kan bos nggak bisa ketemu sama orang yang namanya Ajeng bos. Orang yang kamu kasih tahu itu bukan Ajeng, tapi orang lain. Tahu kamu? Loh, kok bos, itu semua sama dengan ciri-ciri yang bos kasih fotonya ke saya kok bos. Masa bisa salah sih? Yang tahu Ajeng itu saya, bukan kamu. Oh iya, satu lagi. Kamu sekali lagi buat seperti ini, saya bilang bagian HRD nggak bisa bikin kamu kerja di mana-mana. Ngerti kamu? Maaf, saya benar-benar minta maaf bos. Saya betul-betul melihat kalau itu Ajeng Pak. Mungkin Pak Willy yang salah lihat Pak. Sudah, nggak usah dibahas. Saya tahu Ajeng. Pak. Sebentar Pak. Mau apa lagi? Sebentar. Saya minta maaf lagi Pak. Kalau boleh tahu Pak, Ajeng itu ciri-cirinya gimana Pak? Nanti biar kalau ada orang datang sini saya bisa tahu Pak. Dari ciri-ciri yang disebutin kayaknya itu bukan Ajeng. Pantes Pak Willy bilang bukan Ajeng. Terus yang dilihat siapa ya? Gagal gue dapat duit. Tapi gue nggak boleh nyerah. Gue harus tahu ada rahasia apa antara Willy dengan Ajeng. Kalau itu terungkap, pasti ada uang gede. Gimana? Sempurna. Selamat datang kembali kami. Berarti malam ini aku udah bisa menjalankan rencana kita. Ngapain kamu ngeliatin aku kayak gitu? Enggak, Lagi kerja. Iya tahu kok, aku juga lagi kerja meriksa meja. Dira, ada sabun di muka kamu. Sini aku bersihin. Aduh, kasihan banget sih. Dari pagi sampai malam kerja keras terus. Tirta, cinta kamu pada Dira, entah kenapa diam-diam bikin aku iri. Walau aku terus menyangkalnya. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Gak apa-apa. Gak bosan aja ngeliatin muka kamu. Biar tertutup sabun, tertutup kue, kamu wanita paling cantik. Makasih ya.
Andai wajah aku masih seperti Dira, apa kamu juga akan anggap aku cewek yang paling cantik? Begitu Tirta. Ada tamu tuh. Tamu ngeliatin kamu. Ada tamu ngeliatin kamu. Kania? Hai. Ada apa? Ketumben kamu datang ke sini. Marcel cerita soal kesalahpahamannya dia sama ini tunangan kamu ya? Oh iya, Dira, kenalin. Ini Kania, model yang pernah aku foto itu. Kania, ini tunangan aku. Dira. Kania. Jadi gini, kemarin Marcel nggak enak banget soal kesalahpahaman itu. Makanya dia minta aku buat ngundang kalian berdua untuk acara dinner party malam ini. Kalau misalnya kalian berdua bisa datang, datang ya. Marcel undang kita. Dir, bisa. Iya. Kami pasti akan datang. Bilang juga ke Marcel, terima kasih dari aku. Aku dan Dira pasti akan datang. Makasih banyak ya. Iya. Oh ya, udah makan belum? Duduk dulu deh, minum dulu di sini. Aku pesenin nanti. Enggak usah. Aku kesini cuma mau nyampein undangannya aja. Kalau gitu aku permisi ya. Iya, makasih ya. Undangan dinner. Yang ini, Pak. Yang ini saya sih kurang suka yang modelnya. Ada yang lain nggak? Kalau yang ini, Pak. Yang ini masih kurang suka sih modelnya. Ada yang lain lagi nggak, Pak? Sebenarnya Pak Juna mau yang mana biar saya cariin? Yang gimana ya? Saya juga bingung. Coba deh kamu pakai ini Juna. Siapa tahu kamu suka. Kan ya? Kamu juga lagi cari-cari baju di sini? Aku lagi mau ngambil jasnya Marcel, soalnya dia ada seminar dokter. Oh gitu. Yaudah aku cobain dulu bajunya. Mbak, sorry bisa pegangin bentar? Nah, ini baru aku suka nih. Pas banget fitnya. Model juga aku suka banget. Kok kamu bisa tahu sih? Karena aku kenal kamu sejak kecil, Juna. Ya, nggak sengaja aja kali. Oh iya, kebetulan aku ketemu kamu di sini. Aku mengundang kamu ke acara dinner party malam ini. Ini undangannya buat 2 orang. Jangan lupa ajak Saskia ya. Makasih ya buat invitation-nya. Sama-sama. Yaudah kalau gitu aku duluan ya. Oke.